Saya bilang sama anakku, kalian ada sebut namanya bang? Enggak, kami sebut nama kawan-kawan di sekolah, cerita kawan sekolah. Dia ajanya yang entah salah pemikiran atau salah apanya, katanya nggak ada kok kami sebutin. Ya kita kan sama anak kecil kan nggak ngerti lah tentang bohong ya kan. Nah terus setelah itu karena dipukul 10 kalau tidak salah 10.30 kurang lebih, saya ngantar anak saya Ajriel, si abangannya yang nomor 1, antar dia sekolah karena di situ kebetulan anak saya melakukan ujian. Nah setelah saya mau antar anak saya bilang sama Nathan, jaga adik-adik ya. Nah terus saya bilang juga sama Nathan, jangan keluar ya nak, bapak ngantar Ajriel dulu. Nah setelah saya gituin sama Nathan, saya kunci rumah, udah. Si Rudinya dia duduk di situ, dia sudah melihatin saya dan dia sudah menunggu momen itu. Kalau menurut saya begitu, dia sudah menunggu momen itu supaya dia melakukan pembunuhan berencana. Nah setelah saya pergi dari rumah, itu saya antarlah si abangnya. Nah karena saya juga ada orderan Grab, nah saya jemputlah langganan saya karena itu kan. Terus mungkin waktu pada saat pengantaran Azriel 2 menit atau selang 3 menit di situ Nathan keluar untuk beli jajan. Keluarlah Nathan, ikutlah adiknya beriringan keluar. Mereka sering bermain-main yang 2 ini, yang 3 ini di rumah kontrakan sebelah. Nah, jadi karena Nathan jajan, jadi datang si Rudi dari bawahnya pisau ini. Larilah anakku ke sana. Mau minta tolongnya, dia minta jangan lakukan. Nah, terus dengan secara mungkin tak kesal dah dendam dan emosi, dicucuknya lah si Nathan ini. Setelah itu mungkin dia, kalau menurut prediksi pandangan saya, karena dia pulang lewat udah selesai ngabisin si Nathan ini menikam dia, pulanglah dia. Jadi karena yang 2 kecil ini umur anak 2 sampai 3 tahun, yang 2 orang ini, karena duduk di situ, duduk manis namanya anak kecil kan, sambil ketawa-ketawa, sambil entah apalah itu kan. Jadi karena dia lihat itu anakku juga, dihabisin juga lah 2 itu. Jadi 3 lah yang dia lakukan untuk pembunuhan berencana ini. Nah setelah itu saya masih jumpa dia pun itu di Simpang 3 Jalan M Saman. Nah itu dia masih ngendarain naik sepeda. Saya nggak tahu di situ sudah melakukan tindakan pembunuhan berencana yang dia lakukan. Karena kenapa? Pada saat saya bawa penumpang saya, dia naik sepeda, dia kayak udah kepanikan gitu. Dia pakai jaket, dia pakai sepeda dia. Nah terus dia hampir nabrak mobil saya, cuman dia nggak tahu itu mobil saya.